semua, perkenalkan nama saya Firda Mayanda dari IKI PGRI Pontianak, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan bercerita sekaligus membahas tentang apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita dongeng yang berjudul Kancil dan Harimau Jahat. Baiklah, kalau begitu saya akan memulai berceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor harimau yang begitu sombong, kejam, dan juga jahat. Ia bahkan tak segan-segan untuk memangsa penghuni hutan yang lainnya. Pernah pada suatu hari, harimau memakan induk kambing yang baru saja melahirkan. Tak hanya seinduk saja, ia juga menyantap anaknya hingga habis. Mengetahui fakta tersebut, para penghuni hutan lainnya tidak sudi untuk mendekatinya. Mendengar namanya saja tidak mau. Hewan itu juga menjaga satu sama lain supaya tidak ada lagi yang bernasib sama seperti kambing. Nah, karena hal tersebut, harimau kini menjadi sulit mendapatkan makanan. Ia berburu selama berhari-hari, tapi tidak satupun hewan bisa menangkapnya. Segala cara yang telah ia lakukan, baik itu mengendap-endap, melumuri badan dengan lumpur, atau mengotori badannya dengan dedaun kering agar lawan terkecoh. Namun, hasilnya tetap nihil. Hingga pada suatu hari, saat sedang mencari santapan, harimau mencium aroma daging yang begitu lezat. Dengan berbekal indera penciuman yang tajam, ia akhirnya berhasil menemukan sumber-sumber aroma tersebut. Ia melihat seonggok daging yang digantung di dalam kotak di atas pohon. Mengapa makanan segar itu bisa menggantung di atas pohon ya? Apa sebenarnya kotak itu? Sudahlah, aku tak peduli. Yang penting aku bisa kenyang dulu saat ini, katanya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, harimau mengaum lalu melompat ke dalam kotak yang berisi daging segar. Jadi, begini ya nasib menjadi seorang raja. Makanan saja sudah disiapin, sombongnya. Tidak mau buang-buang waktu, ia segera menerkam daging tersebut. Ketika dia menarik daging tersebut, kotak kayu tersebut tertutup. Tapi dirinya tidak menyadari apa yang terjadi. Dia lalu melahap daging itu hingga tak tersisa sedikit pun. Setelah dia merasa kenyang, kantuk pun mulai melandanya. Ia pun tertidur pulas di dalam kotak tersebut. Harimau pun terbangun dari tidur saat kotak tempat tidurnya itu dipenuhi dengan air. Wajar saja, hujan deras sedang mengguyur hutan. Ia pun berburu-buru menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak bisa bergerak. Saat itulah dia menyadari bahwa dia sudah terperangkap. Dirinya berusaha kuat untuk mencari jalan keluar, tapi tidak menemukannya. Harimau itu mulai panik. Ia kemudian marah dan mengaum dengan keras. Suaranya itu bahkan bisa mengalahkan derasnya hujan. Tolong, tolong, keluarkan aku dari sini, keluarkan aku dari sini. Begitu pekiknya. Suara sudah hampir habis, tapi sayang sekali tak satu pun orang pun mendengarnya. Ia buru-buru ingin menyelamatkan dirinya, tapi tidak bisa bergerak. Saat itulah dia menyadari bahwa dia terperangkap. Dirinya berusaha kuat untuk mencari jalan keluar, tapi tidak bisa menemukannya. Harimau pun mulai panik. Ia kemudian marah dan mengaum-ngaum dengan keras. Suaranya itu bahkan tidak bisa mengalahkan derasnya hujan. Tolong, 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 keluarkan aku dari sini, keluarkan aku dari sini. Begitu pekiknya. Suaranya sudah hampir habis, tapi sayang, tidak ada satupun orang yang mendengarnya.
Karena menyadari kalau usahanya sia-sia, ia pun akhirnya berhenti dan pasrah. Sekarang aku cuma bisa menunggu nasib saja, dirinya pilu. Keesokan harinya, hujan sudah berhenti. Sinar matahari yang muncul bisa menghangatkan tubuhnya dengan dinginan. Ia juga merasakan lapar sekali setelah menghabiskan semua tenaga untuk menyelamatkan dirinya kemarin. Ia merasa kesal kenapa menghabiskan semua daging itu. Hingga kemudian harimau mendengar suara berisik di sekitar tempat. Ternyata suara itu adalah milik seekor rusa yang terpisah dari kawanannya. Kemudian harimau itu memanggil rusa untuk mendekat. "Hei rusa, kemarilah, tolong aku. Sedari kemarin aku sudah terperangkap di sini. Tolong bebaskan aku," kata harimau. Rusa yang dipanggil itu ragu-ragu untuk mendekat. Pasalnya, ia teringat semua perbuatan jahat harimau terhadap penghuni hutan. Ia pun masih terdiam di tempat. "Kemarilah, aku di dalam kotak. Aku tidak bisa menekanmu. Jadi, kamu tidak perlu takut mendekat," kata sang harimau. Rusa pun masih dilema antara menolong atau tidak. "Ayolah, tolong aku. Siapa lagi yang akan menolongku kalau bukan kamu? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tak perlu khawatir, aku tahu kok berterima kasih. Aku tak akan berbuat jahat pada orang yang telah menolongku," bujuknya. "Apakah kamu benar-benar bisa memegang omonganmu? Kamu berjanji?" Atau tanya rusa. "Tentu saja, aku berjanji, aku tidak akan menekanmu," jawabnya. Harimau akhirnya bisa meyakinkan rusa untuk membukakan perangkap. Harimau akhirnya bisa meyakinkan rusa untuk membukakan perangkap. Setelah itu dia akhirnya bebas. Hewan berbulu belang-belang itu kemudian mengulurkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Tanpa pikir panjang, rusa pun membalas dan mengulurkan tangannya juga. Namun, siapa sangka tangannya malah dicengkram dengan erat. Lalu dia dibanting, diterkam oleh harimau. Rusa pun mencoba melepaskan diri. Si rusa menjadi begitu tidak berdaya akibat gigitan harimau di lehernya yang begitu kuat. Ia juga mencoba untuk mengingatkan hewan jahat itu untuk menepati janjinya. "Kamu tidak boleh memakanku. Kamu sudah berjanji, kan? Ayolah sekarang, lepaskan aku. Kata kamu adalah hewan yang tahu balas budi," katanya sambil meronta-ronta. Namun, harimau malah marah dan berkata, "Sudahlah, jangan berisik. Aku sudah kelaparan. Apa kamu mau aku makan sekarang juga?" jawabnya. "Tunggu dulu, coba tanyakan kepada 3 hewan lainnya apakah kelakuan itu bisa dibenarkan. Kalau semuanya menjawab iya, mungkin memang sudah takdirku menjadi mangsamu," iba si rusa. Lalu, tak lama kemudian, lewatlah seekor elang hitam yang muncul dan hinggap di dahan yang tak jauh dari mereka. "Hei, elang, tolong jawab pertanyaanku. Apakah harimau berhak memangsaku? Padahal aku baru saja membebasnya dari perangkap," tanya rusa. "Ya, itulah hukum alam. Dulu aku membantu manusia menjaga sawahnya dari burung pipit. Tapi sekarang mereka malah memburuku," jawab elang. Lalu terbang mendengar hal itu tentu saja membuat harimau girang bukan main.
Selanjutnya lewatlah seekor kuda tua. Rusa pun menanyai hewan tersebut dan jawaban yang didapatnya sama saja seperti elang. Rusa rusa pun rusa rusa pun semakin pasrah karena kesempatan tinggal satu kali lagi. Beberapa saat kemudian lewatlah kancil di hadapan dua hewan tersebut. Ia kemudian berhenti saat rusa memanggilnya. "Kancil yang cerdik, tolonglah bantu aku," kata rusa membalas. Kancil kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh hewan malang itu. Tak disangka, jawaban yang diberikan ternyata sama saja seperti kedua hewan lainnya. Ya, begitulah memang hukum alam, yang kuat memangsa yang lemah, kata Kancil. Mendengar perkataan Kancil, harimau semakin jernawa dan kemudian bersiap untuk memangsa rusa. "Tapi tunggu dulu, aku belum selesai bicara," kata sang Kancil, dan menghentikan kegiatan si hewan berbulu belang. "Apa yang aku katakan akan benar kalau aku tahu awal kejadiannya. Jujur, aku kurang bisa menangkapnya apa yang rusa bicarakan. Bagaimana kalau kalian tunjukkan saja rangkaian kejadiannya?" Sambungannya lagi. Dengan menahan kesal dan amarah, harimau menyetujui usulan si Kancil. Mereka kemudian melakukan reka ulang kejadian yang sebenarnya. Tanpa pikir panjang, harimau masuk ke dalam kotak perangkap dan menunjukkan tempat di mana daging yang digantung. Ia menceritakan secara detail sebelum diselamatkan oleh rusa. "Jadi, sebelumnya kamu terperangkap di sini, apa susahnya sih keluar dari kotak kayu sejelek ini? Kamu kan raja hutan. Masa begitu saja tidak bisa membukanya?" kata Kancil. Harimau pun kesal bukan main. "Begini saja, sekarang tutuplah pintunya. Aku akan tunjukkan betapa sulitnya pintu ini dibuka." Kancil dibantu rusa kemudian mengunci pintu kotak perangkap tersebut dengan lebih kuat. Harimau pun mempraktikkan kalau dia benar-benar tidak bisa membukanya. Kesabarannya pun habis. "Sudah, cukup, jangan buat aku marah. Sekarang cepat bukakan pintunya." "Apa? Membukakan pintu untuk hewan tak tahu balas budi sepertimu? Yang benar saja. Ayolah, rusa, kita pergi. Tinggalkan saja ia di sini. Biar sang pemilik perangkap senang karena mendapatkan hasil tangkapannya," kata si Kancil. Harimau pun sangat marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berapa lama kemudian, pemburu datang lalu menembaknya sampai mati. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mengulas unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita tersebut. Pertama, tema. Inti dari cerita harimau, kancil, dan rusa ini yaitu tentang membalas budi. Setelah bebas dari perangkap, harimau ini tidak membalas budi kepada rusa. Ia malah mau memangsa rusa tersebut yang telah menyelamatkannya. Terus yang kedua itu adalah tokoh dan perwatakan. Sesuai dengan judul cerita yang sudah kita baca, ada 3 tokoh di dalam yang akan diulik, yaitu yang pertama itu adalah harimau, terus yang kedua itu adalah rusa, terus yang ketiga itu adalah kancil. Jadi yang pertama itu si harimau. Harimau ini adalah hewan ini itu memiliki sifatnya tuh kejam, menang sendiri, mudah marah, dan tidak tahu balas budi. Terus yang kedua itu adalah rusa. Rusa ini hatinya baik, mudah tersentuh, tapi sayang sekali harimau malah memanfaatkan momen tersebut
Terus yang ke terus yang ketiga yaitu ada kancil. Kancil ini memang sering disebut hewan yang cerdik dan bijak. Maka tidak heran ia bisa menyelesaikan masalah yang terjadi antara harimau dan rusa. Terus yang selanjutnya itu adalah latar dari cerita ini berada di hutan dan memiliki satu latar saja, di tempat dimana hewan-hewan itu berada. Terus yang selanjutnya itu adalah alur alur di dalam cerita ini yaitu alur maju. Kisahnya dimulai dari harimau yang terjebak di sebuah perangkap lalu diselamatkan oleh rusa. Selanjutnya yaitu pesan moral. Ada banyak sekali amanat atau pesan moral yang diambil dari cerita harimau dan kecil ini. Yaitu yang pertama itu adalah orang harus tahu diri. Jangan seperti harimau yang tidak tahu diri dan malah ingin memangsa hewan yang sudah menyelamatkannya. Jadilah orang yang baik seperti rusa. Perbuatan jelek orang lain jangan menghentikanmu untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan, meski pada akhirnya kepercayaan yang dibiarkan disalahguna, tapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Kemudian jadilah orang yang cerdik, baik seperti kancil. Jangan terburu-buru untuk ikut campur masalah orang lain. Cermati baik-baik perkaranya secara objektif seperti apa yang dilakukan oleh kancil tersebut. Baiklah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.